Padang mengenai peristiwa pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yakni seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bapak Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bapak Zainuddin. Selamat siang, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak. Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah nih ya Pak Zainuddin. Ya, Mbak. Oke, Pak Zainuddin, terkait dengan peristiwa pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi, apa yang sebenarnya terjadi nih Pak? Kenapa bisa ada fenomena seorang oknum polisi melakukan tindak pidana pencurian motor? Baik, makasih, Mbak. Kalau kita melihat secara kriminologi ya, secara atas sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan, pertama kita lihat sudut pandang atau kacamatanya dilepaskan dulu jabatan seseorang itu. Artinya dia sebagai manusia ya, satu sisi dia sebagai masyarakat biasa, di sisi yang lain dia adalah sebagai penegak hukum. Nah, kalau dari sisi manusia biasa, sebenarnya pencurian ini termasuk ya biasa-biasa saja sebenarnya yang terjadi di Lampung. Tapi kebetulan dalam waktu yang bersamaan, dalam jarak waktu yang bersamaan, pelakunya itu adalah seorang polisi atau oknum polisi. Dan dengan jarak waktu yang tidak begitu lama, antara di Lampung Tengah dan Bandar Lampung itu pelakunya sama-sama adalah oknum polisi. Apalagi polisi saat ini menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia ya, ketika ada oknum polisi menembak polisi di rumah dinas polisi misalnya. Atau ada juga yang viral, ada polisi melapor ke polisi karena diperas oleh polisi. Dan ini sebuah sesuatu hal yang saya pikir harus kita perbaiki dalam sebuah sistem rekrutmen mungkin di dalam kepolisian, sehingga di dalam tubuh kepolisian itu yang seharusnya sebagai penegak hukum ya harus menegakkan hukum, bukan malah menjadi bagian dari perusak hukum atau bagian dari pelaku tindak pidana atau bagian dari pelanggar hukum. Gitu, Mbak. Pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sisi ekonomi kah? Atau ada latar belakang lain yang membuat para oknum polisi ini sampai tidak malu lagi untuk melakukan tindak pencurian motor, Pak? Baik, sebenarnya dari segi teori hukum ya, saya tadi singgung di awal terkait dengan faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana, itu ada 5 hal sebenarnya, Pak. Mulai dari yang pertama adalah undang-undangnya atau peraturannya. Kemudian yang kedua adalah faktor penegak hukumnya. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima adalah faktor budaya. Nah, terkait dengan masalah ekonomi, saya pikir seorang polisi, kalau dari sisi ekonomi, saya pikir tidak. Gaji seorang polisi itu cukup lah ya untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya. Tapi lebih kepada faktor-faktor yang adalah faktor dari segi mental yang saya pikir yang harus dimulai dari rekrutmen seorang kepolisian sampai dengan bagaimana menjaga sumber daya polisian itu agar tidak melakukan kejahatan, tindak pidana atau pelanggaran hukum. Jadi bukan faktor ekonomi saya pikir, karena gaji seorang polisi itu untuk kehidupan sehari-hari saya pikir sudah cukup untuk bisa menjalankan kehidupan dia bersama keluarga. Tapi ada faktor-faktor lain yang tadi saya sebutkan sehingga membuat mentalnya itu merasa kurang gitu ya, merasa pengen melihat karena melihat yang lain gitu, pengen lebih dan seterusnya. Itu yang harus diperbaiki dalam proses mulai dari rekrutmen, apalagi di Lampung Tengah kan baru 7 bulan ya,
belum Iya, satu betul tahun sekali. Mhm. dia menjabat sebagai anggota kepolisian. Artinya dari proses itu kan dia tahu bahwa dia adalah seorang penegak hukum dan tidak boleh melanggar hukum gitu kan. Betul. Nah mungkin ada faktor secara psikologis mungkin ya, ada ingin memiliki barang orang lain. Jadi pada saat rekrutmennya itu sudah ketahuan sebenarnya karakter seseorang itu apakah seperti apa. Dan itu harus kita perbaiki dari awal, mulai dari rekrutmen. Apalagi dia sebagai seorang penegak hukum. Gitu Mbak. Oke, tentunya kan tadi udah dijelaskan ada 5 faktor penyebab kenapa sih kira-kira seorang oknum polisi sampai berani melakukan tindak pidana pencurian motor. Tadi sudah disebutkan mungkin bukan karena faktor ekonomi tapi melainkan faktor psikologi atau mental yang memang menginginkan barang milik orang lain. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Zainuddin juga bahwasannya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara lebih selektif lagi dalam proses rekrutmen. Betul seperti itu Pak? Iya betul. Oke, Jadi dari awal ya, dari iya. awal ketika ingin menjadi penegak hukum harus ada proses seleksi yang bersih ya. Mulai dari rekrutmennya, kemudian bagaimana memilih calon-calonnya itu kan ada tes psikologi dan sebagainya sehingga orang-orang yang direkrut itu adalah benar-benar orang yang berintegritas gitu. Oke, lalu kan terkait dengan para dua oknum polisi yang memang melakukan tindak kejahatan pencurian motor baik itu di Lampung Tengah ataupun yang terjadi di Bandar Lampung baru-baru ini nih Pak. Lalu apakah dengan aksi yang dilakukan kedua oknum tersebut akan membuat citra dari pihak kepolisian kembali buruk di masyarakat dan apakah dengan hukuman dengan cara diberhentikan menjadi seorang polisi itu adalah hukuman yang paling tepat Pak? Jadi begini, kita harus merunut dari awal ya, bahwasanya yang saya sebutkan tadi di awal, kita lihat dulu dari dua kacamata, dia sebagai masyarakat dan dia sebagai penegak hukum. Sebagai masyarakat, saya pikir pencurian itu walaupun bukan sesuatu hal yang lumrah, itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja, ya kan? Oleh siapapun ya, tidak hanya polisi. Tapi di satu sisi, karena jabatan dia atau latar belakang dia adalah seorang polisi, maka seharusnya sejak awal dia sudah tahu bahwasanya ketika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sewajarnya adalah seorang penegak hukum itu memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat daripada rakyat biasa. Nah itu yang harus diberikan pemahaman sejak awal dan saya rasa, saya lihat dan saya pikir sepertinya perlu ada diklat atau pendidikan yang secara rutin disampaikan kepada para anggota kepolisian dalam hal ini tentang sebab dan akibat yang dia lakukan. Karena dalam berbagai hal, misalnya sebagai pegawai itu biasanya ada diklat rutin ya yang memberikan dari bagian SDM-nya tentang dampak-dampak atau sebab-sebab perilaku dari seorang pegawai, mulai dari integritasnya bagaimana, perbuatannya di mata masyarakat bagaimana. Kenapa? Karena sebagai seorang penegak hukum itu adalah menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum di dalam masyarakat. Ketika seorang penegak hukum melakukan suatu tindak pidana, lantas masyarakat itu minta proses penegakan hukum itu di mana. Nah itu yang perlu ditegaskan sejak awal, sehingga citra kepolisian itu bisa dibangun dengan bisa lebih baik lagi. Makanya saya bilang tadi dari awal, dimulai dari proses rekrutmennya. Kan ada tes psikologi tuh, selain tes kesehatan, tes kesemaptaan dan sebagainya. Secara psikologis memang harus dipilih, orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang berintegritas. Jadi untuk menjadi seorang polisi itu bukan, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk sarana mencari uang, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk dihormati dan sebagainya. Nah itu yang mungkin hilang di
di proses rekrutmen. Jadi orang ketika mendaftar menjadi polisi ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan dihormati, ingin kelihatan. Nah itu yang harus diluruskan kepada para calon-calon yang lulus SMA atau lulus kuliah ketika ingin mendaftar kepada kepolisian. Nah ini proses tes psikologi ini penting ketika nanti mereka telah menjadi seorang polisi. Artinya mereka adalah pengabdi ya, pengabdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, jangan sampai salah tanggap ketika menjadi seorang polisi, misalnya pengen dihormati, pengen dianggap lebih dari masyarakat lain, bukan seperti itu. Dan itu yang harus diluruskan di masyarakat kita, gitu Mbak. Baik, Pak Zainuddin tadi kan sudah dijelaskan mengenai pihak kepolisian yang memang harus mengantisipasi supaya kejadian ini tidak terulang adalah dengan dari proses sejak awal di mana proses rekrutmen tadi udah juga dan begitu juga dengan tes psikologi supaya benar-benar orang yang menjadi oknum anggota kepolisian ini adalah orang-orang terpilih yang memang memiliki integritas yang bagus. Nah, namun Pak, bagaimana kondisi kan saat ini sudah terlanjur istilahnya bisa dikatakan terlanjur basah, sudah ketahuan bahwasannya ada 2 oknum yang terlibat dengan pencurian kendaraan. Lalu kira-kira menurut dari sudut pandang hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membalikkan rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian? Tentunya dengan kejadian pencurian ini kan mungkin sebagian masyarakat mulai turun tingkat kepercayaannya kepada pihak kepolisian, di mana kan kita tahu banyak sekali aksi pencurian yang sebenarnya kita laporkan ke polisi dengan harapannya bisa melanjutkan kasus ini, bisa menemukan siapa pelakunya, namun ternyata malah polisi menjadi aktornya. Nah, ini kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membalikkan rasa percaya masyarakat seperti itu, Pak? Yang pasti adalah penegakan hukum, Mbak. Jadi hukum ini kan harus tegak tanpa pandang bulu, tanpa pandang jabatan atau kedudukan seseorang. Ketika hukum itu ditegakkan, maka masyarakat akan percaya. Ketika hukum itu diruntuhkan, maka masyarakat akan bagaimana gitu, harus melapor aja harus bingung gitu kan. Lapor misalnya hilang motor, tiba-tiba kalau lapor jadi hilang mobil misalnya. Jadi hal yang pertama harus dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penegakan hukum yang setuntas-tuntasnya. Ini kan sebenarnya kita nggak tahu akar permasalahannya di mana kan. Apakah faktor karena mentalnya, apakah karena faktor lingkungannya. Nah ini yang harus kita lihat secara menyeluruh ya, secara sosiologis misalnya kajiannya. Tapi proses penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Bahkan kalau perlu memang seorang penegak hukum itu ancaman hukumnya lebih tinggi memang secara hukum dibandingkan dengan rakyat atau masyarakat biasa. Dan itu perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan penegak hukum dari kepolisian ataupun penegak hukum yang lain ketika ingin bertindak atau melakukan sesuatu, sehingga harapannya masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung khususnya dapat kembali percaya dengan aparat kepolisian yang notabene adalah seorang penegak hukum. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja nih Pak pertanyaan Mutiara, dan tadi adalah pertanyaan terakhir dari Mutiara ya Pak terkait dengan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dan kepada Pak Zainuddin Hasan saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas informasinya. Iya, dan sudah mau berbagi dengan Tribuners di rumah, dan semoga kita bisa berjumpa lagi nih ya Pak di lain kesempatan, di lain podcast dan juga acara lain nih mungkin di Tribun Lampung ya. Siap, insya Allah, ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Zainuddin atas waktunya. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan paparan langsung dari segi hukum sosiologi dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin Hasan. Dan saat ini Tribuners, kita akan mendengarkan wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian mengenai kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh oknum kepolisian.